Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mudah-mudahan kalian di rumah sehat selalu, sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan alam pada pertemuan pertama kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pertemuan IPA atau pelajaran IPA untuk di kelas 7 semester 1 ini, selama pembelajaran jarak jauh atau secara online, kita akan bertemu kurang lebih 8 kali sebelum semester. Ya, kurang lebih 8 kali sebelum semester. Jadi, untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Kalau Anda sudah memiliki buku LKS semacam ini, ya, kalau Anda sudah memiliki buku LKS semacam ini, silahkan kalian buka itu halaman 2 sampai halaman 6. Jadi pertemuan pertama ini kita akan membahas objek IPA dan pengamatannya, itu dimulai halaman 2 sampai halaman 6. Sambil Bapak menerangkan, kalian juga melihat bukunya. Kalau ada di buku jangan dicatat, kalau tidak ada di buku silahkan dicatat. Karena itu adalah ilmu tambahan yang mungkin Bapak berikan. Sebelum memulai pembelajaran kita, Bapak perkenalkan dulu bahwa Bapak yang akan membawakan pelajaran IPA, mungkin kalian sudah hafal atau sudah ingat, minimal ingat mukanya pada saat kemarin di MKLS. Nama Bapak Muhammad Taufan. Kita akan bertemu kurang lebih 3 tahun selama Anda di SMP Persada Bakti. Ya, oke, siap ya? Baik, siap. Materi kita adalah objek IPA dan pengamatannya. Tujuan pembelajaran ini itu bertujuan untuk agar siswa memahami konsep penyelidikan IPA dan metode ilmiah. Jadi kalian harus memahami apa itu IPA sendiri, pengertiannya, dan konsep-konsep tentang metode ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap siswa mampu menjelaskan konsep pengukuran dengan mengenal satuan baku dan tidak baku. Jadi kalian harus mengetahui konsep-konsep pengukuran, satuan baku dan tidak baku, yang mungkin semua kalian sudah dapati pada saat Anda duduk di kelas 6 SD. Ya, karena pelajaran IPA ini ada di SD, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu Anda dipertemukan dengan pelajaran IPA. Masuk ke konsep yang pertama, Bapak jelaskan dulu tentang ilmu pengetahuan alam. Jadi ilmu pengetahuan alam ini adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup, alam sekitar, benda mati, atau mempelajari biotik dan abiotik yang ada di seluruh permukaan bumi ini. Kita akan pelajari itu. Itulah yang biasa disebut dengan konsep IPA yang sebenarnya, ya, konsep IPA yang sebenarnya. Kalau Anda lihat di halaman 2 dikatakan situ, ya, diberikan contoh di bukunya masa pertumbuhan misalnya, ya. Masa pertumbuhan seseorang itu bisa diukur, baik berat badannya bisa diukur maupun tinggi badannya bisa diukur. Itu adalah salah satu ciri khas konsep IPA yang nanti akan diaplikasikan ke dalam konsep pengukuran, baik yang dilakukan secara baku atau tidak baku. Ya, ini pendahuluan. Kemudian, kalau Anda melihat lagi, kalian buka di halaman 4 di LKS-nya, ya, Anda lihat bahwa ilmu pengetahuan alam ini, ya, ilmu pengetahuan ini itu memiliki cabang-cabang yang sangat penting, saling berkaitan antara ilmu yang satu sama ilmu yang lain. Ya, dia saling berkaitan antara ilmu yang satu sama ilmu yang lain, menyebabkan dengan adanya kaitan ini, ya, antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, akan
akan mempengaruhi teknologi termasuk yang kita rasakan sekarang. Contoh, Anda lihat di buku, Bapak sambil jelaskan. Yang pertama, astronomi. Apa itu astronomi? Ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang tata surya, benda-benda yang ada di alam. Ya, contoh kemarin ada gerhana matahari, itu astronomi. Ada gerhana bulan, itu juga astronomi. Pergerakan bulan dan bintang, itu juga astronomi. Kemudian ada ilmu biologi, ya, tentang ini nih, tentang struktur tubuh makhluk hidup dan sifat-sifatnya. Ini adalah ilmu biologi, kita juga akan pelajari. Ada ilmu ekologi tentang lingkungan hidup yang ada di sekeliling kalian semua, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Itu adalah ilmu ekologi. Itu juga kaitan sama IPA. Ada ilmu fisika tentang pencairan es menjadi air atau air menjadi es batu. Itu adalah salah satu ilmu pengetahuan IPA dalam bidang fisika. Ada tentang geografi, ya, tentang geografi, mempelajari tentang susunan bumi dan strukturnya. Kemudian ada juga ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu kedokteran, ya, yang sementara kita sangat rasakan di masa pandemik atau corona ini. Ilmu kedokteran itu penting. Nah, itu yang kita pelajari. Mengapa ada virus? Karena diamati oleh para dokter-dokter, kaitannya juga dengan ilmu pengetahuan alam. Ya, baik. Untuk itu, jadi setelah ada cabang-cabang ilmu pengetahuan alam, ada juga prosedur yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan alam. Jadi tidak sembarangan, ya, karena ini ilmu sains. Ilmu sains itu adalah ilmu pengetahuan yang sifatnya harus tepat. Ya, harus tepat, tidak boleh mengada-ada. Karena dia harus tepat dan tidak boleh mengada-ada. Ada konsep penyelidikan IPA-nya. Yang pertama misalnya pengamatan. Dalam ilmu IPA itu harus ada pengamatan. Kalau tidak ada pengamatan akan tidak bisa dijumpai suatu hasil yang bagus. Yang kedua, ya, ada pembuatan inferensi, ya, suatu kegiatan merumuskan berdasarkan hasil-hasil yang ditemukan. Yang ketiga, mampu mengkomunikasikan, ya, mampu mengkomunikasikan atau mampu mempublikasikan hasil penyelidikan. Misalnya sekarang ditemukan virus anti corona misalnya, itu adalah hasil penyelidikan, tidak sembarangan. Makanya sekarang virusnya belum ada. Karena kenapa? Penyelidikannya dilakukan selama setahun. Tidak mungkin penyelidikan itu cepat, tidak mungkin. Dia selama setahun penyelidikan itu dilakukan. Nah, dengan adanya rentetan proses penyelidikan IPA ini, Bapak sangat harapkan agar kalian tekun dan semangat mempelajari IPA. Walaupun di masa pandemik ini kita tidak bertatap muka, kemudian pembelajarannya hanya jarak jauh dan secara online, tetapi dengan ilmu-ilmu yang Bapak berikan, ya, mudah-mudahan nanti kalian bisa aktualisasikan di sekolah, di rumah, bisa mengamati sendiri di rumah, ya, bisa mengamati sendiri di rumah tentang aktualisasi IPA itu sendiri. Jadi bukan saja diperhatikan di laboratorium, tetapi bisa juga diamati di lingkungan rumah. Jadi gampang, pengamatannya itu gampang, tidak mudah, ya, sangat mudah juga. Nah, untuk itu, kalau Anda atau kalian melihat LKS-nya halaman 5, apa sih manfaat kita belajar IPA? Tentunya rentetannya banyak. Yang pertama, kita boleh memahami alam sekitar kita, itu pasti. Ya, dengan belajar IPA, kita bisa mengenal ciri-ciri tumbuhan, ciri-ciri hewan, ciri-ciri mikroorganisme. Itu kita kenal. Yang kedua, dengan belajar IPA ini, kualitas hidup kita itu meningkat. Artinya, dengan adanya IPA kita bisa
membuat suatu percobaan. Percobaan kecil-kecilan juga meningkatkan kualitas hidup, artinya bisa mendapatkan ilmu. Contoh, Anda bercocok tanam. Anda bercocok tanam, yang tidak bisa menanam bisa diberitahu guru IPA-nya. Bagaimana cara menanam yang bagus, mendapatkan hasil yang bagus, itu salah satu manfaat yang berkualitas. Yang berikutnya, mampu dan kita memahami prosedur pelaksanaan penelitian tentang IPA itu sendiri. Dan yang terakhir manfaatnya, kita dapat berpikir logis. Artinya sebagai orang sains, sebagai pelajar yang mencintai IPA, harus memiliki logika yang tepat. Ya, harus memiliki logika sistematis yang tepat. Tidak boleh memberikan asumsi atau memberikan suatu hasil yang tidak sesuai dengan hasil penyelidikan. Nah, itulah manfaatnya kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Jadi, Bapak berikan ilmu di sekolah walaupun dia jarak jauh, tetapi konsep-konsepnya nanti Anda belajar di rumah. Ya, konsep-konsepnya Anda belajar di rumah dengan bantuan Pak Taufan di sekolah sebagai pembelajaran jarak jauh dan secara online. Nah, ini mungkin yang Bapak bisa dapat sampaikan. Tugas kalian lihat alamat 6. Tugas kalian alamat 6. Ya, di situ Anda kerjakan, dijawab di classroom. Tugas kalian di alamat 6, dijawab di classroom. Tugas mandiri 1 sampai 5. Dijawab di classroom 1 sampai 5. Ya, pada saat nanti diadakan pembelajaran IPA itu langsung dijawab sambil mendengarkan video yang Bapak bawakan ini. Ya, yang terakhir, jaga kesehatan. Anda tetap di rumah, guru-guru kalian tetap di sekolah memberikan ilmu kepada kalian walaupun jarak jauh. Ya, Anda harus semangat. Jangan sampai tidak semangat di sekolah. Tetap memakai masker, cuci tangan, dan tetap hidup bersih. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.